guys, kembali lagi bersama saya Azmi Octaviano pada kali ini. Sudah lama kita tidak bertemu ya dan berjumpa, dan kali ini kita masuk ke episode 40 dengan bintang tamu spesial kita yang bernama Perkenalkan, nama aku Zahira Prezeza dari kelas 12-1. Oke, jadi Kak Zahira kelas 12-1 ya? Iya. Oh ya Kak, udah lama ini kita nggak berjumpa juga ya setelah sekian lama ya. Oh ini Kak, jadi mau lihat kalau kita bisa lihat nih di 2006 sekarang, anak-anak ini lagi mikirin ya tentang kelas 12 ya, SNBP-nya, terus gimana jalur-jalurnya. Ini aku penasaran Kak, karena udah lihat berita di Instagram nih Kak, bahwa ada yang banyak sekali yang tidak lolos, dan ada juga yang lolos. Nah salah satunya, aku dengar nih Kak Zahira itu salah satu yang lolos ya Kak, SNBP. Ini pertama Kak, aku mau nanya pertanyaan pertama aku, gimana cara kakak itu lolos SNBP-nya Kak? Kira-kira ada jalurnya apa aja tuh Kak yang harus kakak lakuin gitu? Kalau untuk jalurnya itu, kalau SNBP, kalau untuk jalur untuk masuk PTN itu ada SNBP pastinya dari yang rekomendasi dari sekolah yang eligible itu. Lalu ada yang kedua tuh ada SMBT. SMBT itu kayak tes gitu kan, tes. Lalu yang ketiga tuh ada jalur mandiri. Biasanya tiap-tiap PTN tuh kayak menyediakan jalur mandiri seperti kayak UI. Itu ada kayak talent scouting, PPKB, SIMAK UI. Terus juga di Unpad juga pastinya banyak. Pokoknya nanti kalau untuk mencari informasi kayak ujian mandiri itu langsung SNBP, jalur SMBT, UTBK. Lalu yang ketiga itu ada jalur mandiri. Nah kalau jalur mandiri itu biasanya banyak juga informasinya, tapi lebih awal-awalan gitu daftarnya. Kayak misalkan Unpad, kayak IUP, terus kalau di UI juga kayak talent scouting, PPKB, dan juga SIMAK UI. Jadi untuk informasi itu bisa lebih banyak kamu pedalami juga kayak di webnya, kalau nggak di Instagramnya langsung gitu. Oh, tapi kakak dapat informasi kampus yang ingin kakak tuju itu di web atau dari teman kakak? Kalau aku untuk kan kebetulan lolos di SNBP di UPN VJ Jakarta. Aku itu bukan rekomendasi dari teman atau Instagram, tapi di rekomendasi dari orang tua sendiri. Oh, iya. Sendiri ya? Iya. Kakak artinya masuk kampus apa nih Kak? Aku UPN VJ. Oh, UPN VJ. Ya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oh, itu kakak jurusan apa tuh Kak? Aku ngambil jurusannya Ekonomi Syariah, Fakultas FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh, Ekonomi Bisnis ya. Kalau kakak ini, boleh tahu nih Kak, kakak kira-kira nih dari sekian kampus, kakak pilihnya kampus apa aja tuh Kak sebelum yang pembangunan itu tuh Kak? Kalau sebenarnya aku pengennya Unpad, cuman nggak boleh ngerantau, jadi disuruh orang tuanya ngambil di sekitar Jakarta dan direkomendasi sama orang tua di UPN VJ. Dan itu aku untuk SNBP aku daftarnya cuma pilihan satu aja di UPN VJ. Dan alhamdulillah keterima ya? Iya, alhamdulillah. Oh ya Kak, kalau ini kan kakak lewat jalur SNBP ya Kak, kira-kira ada nilai minimal nggak sih Kak yang harus kita lakuin gitu, ataupun maksimalnya gitu kira-kira? Kalau aku kemarin sesuai dengan jurusan aku, Ekonomi Syariah itu sekitar 85,86 deh. Nah, terus dengan nilai aku 88,78, aku plus 3 sertif juga, 2 nasional sama 1 medali. Itu kayak perlombaan-perlombaan olimpiade, dan juga aku waktu itu ikut kegiatan lomba informatika juga di SMA 65. Oh, gitu. Artinya kalau misalkan kita ikut lomba itu bisa bantu juga ya Kak buat? Iya, bisa. Ya? Nah, apalagi kalau misalkan sesuai dengan prodi yang kamu inginkan. Aku sebenarnya melenceng, cuman masih dapat poin plusnya juga walaupun sedikit. Oh, dapat juga ya Kak. Ini Kak, aku juga mau nanya tuh, apa ya? Tadi kan kita udah kampus atau prodi yang kakak pilih. Iya. Artinya kalau boleh tahu nih kakak sebenarnya cenderungnya itu ke anak IPS atau anak IPA ya Kak? Kalau aku lebih ke IPS sih. Ya, karena aku nggak terlalu suka ngitung, cuman ngitungnya lebih suka ke ekonomi aja daripada kayak ngitung kayak matematika gitu ya. Kayak apa lebih rumit gitu ya kayak? Lebih rumit. Ya mungkin kalau aku lihat dari teman aku anak IPA mungkin lebih rumit kali ya untuk kayak hitung-hitungannya. Kalau IPS mungkin lebih kayak ekonominya aja gitu. Oh, Kak, tapi kalau kita dengar tentang mungkin eligible itu orang udah pada tahu ya Kak. Menurut kakak nih eligible itu penting nggak sih Kak? Kalau menurut aku itu tergantung dari perspektif orangnya masing-masing. Kalau dari aku tuh mungkin penting, karena aku juga kan udah punya target, terus juga udah kayak memaksimalkan nilai aku dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi otomatis aku pengen dapat PTN, terus pengen lewat jalur undangan, dan itu lebih kayak simpel aja sih kayak gitu. Simpel ya Kak? Iya. Tapi kalau lihat dari eligible artinya dari semester 1 sampai 5 ya Kak? Iya, benar. Tapi kalau misalkan ini Kak, jadi kan ada anak yang konsisten, ada juga yang nggak konsisten ya.
ya harusnya itu ya mereka nilainya kan awalnya 80 terus tiba-tiba nurun jadi 50, 40. Artinya kalau anak yang eligible itu anaknya itu harus nilainya harus di atas 75 dong Kak, nggak boleh turun ya? Kalau untuk itu aku pernah ngalamin juga, jadi aku pernah di fase down juga untuk kelas 10, nilainya juga jelek, cuman aku memaksimalkan di semester 2 dan selanjutnya aku selalu seimbang terus. Jadi kalau misalkan kita udah terima rapot tuh kalau bisa kalian tuh kayak menghitung rata-rata nilai rapot kalian biar tahu. Jadi kalian tuh rata-rata itu udah berapa di semester 1 ini, nanti di semester 2 lagi kalian punya target lagi untuk kayak mencapai 90 kalau nggak lebih lagi ya. Ibaratnya harus balance gitu ya? Iya harus balance. Sebenarnya nggak balance juga nggak apa-apa. Yang penting kalian udah memaksimalkan di kelas selanjutnya gitu. Setidaknya jangan bener-bener down tuh di kelas 11, kelas 12-nya juga. Oh tapi ini Kak, kita udah lihat ini persaingan SNBP ataupun SNBT sangat kuat banget tuh ya persaingannya secara sehat ya? Iya. Terus kalau dilihat nih Kak, gimana sih cara kakak itu atur waktu kakak, di mana kakak waktu main, waktu belajar itu gimana Kak? Kira-kira susah nggak Kak? Agak susah sih, karena juga kita kan ada kayak kegiatan les juga kelas 12, apalagi ada kayak PM dari sekolah juga. Itu kalau untuk cara ngatur waktunya untuk main juga aku biasanya selalu nyediain yang namanya me time kalau nggak main sama teman gitu di setiap hari Sabtu kalau nggak Minggu, tapi lebih dominan di hari Sabtunya. Jadi kalau bisa, kalau emang kita udah Senin sampai Jumat kita udah belajar, kita harus namanya refleksi gitu kan. Entah itu kita kayak baca buku atau kita main kemana sama temen atau enggak me time, enggak family time sama keluarga juga kayak gitu. Penting juga itu. Penting ya? Iya. Tapi kakak ikut les gitu nggak Kak di luar sekolah gitu? Oh waktu itu aku ikut lesnya di ruang guru. Oh ruang guru bukan GO nih Kak? Oh enggak. Oh, beda ya? Iya ke ruang guru. Itu ruang guru kakak fokusnya ke les pelajaran apa? Aku itu sih lebih ke IPS-nya sih, karena emang IPS. Aku jurusannya emang kebanyakan IPS-nya di sesuai kakak. Iya. Ya? Oke nih Kak, terakhir apa nih Kak kata-kata buat teman-teman kakak yang mungkin ya nggak lolos itu Kak, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman luar sana? Mungkin buat teman-teman yang nggak lolos SNBP atau nggak mendapatkan eligible, mungkin lebih semangat lagi UTBK-nya karena tinggal menunggu hamil beberapa hari lagi UTBK. Terus tetap jaga kesehatan juga, karena kalau misalkan kalian stres terus ngerjain UTBK tuh pasti bakalan kacau juga pikirannya. Tenangin diri. Terus kalau misalkan udah mau menghadapi UTBK, jangan lupa jalur langitnya, doa orang tuanya juga dimaksimalkan juga. Oke, terima kasih Kak Zaira. Ya, sama-sama. Terus mungkin ada kata-kata buat hari ini, di hari Jumat ini? Oh, kata-katanya mungkin tetap optimis dan juga semangat aja sih. Oke, harus semangat dan juga optimis ya. Oke, terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Dan itulah podcast kita di episode 40. Semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga ya Kak. Dan agar kita bersama-sama juga bisa menjadi orang yang sukses ya. Amin. Amin. Dan demikian itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.